جلاله سيد من خاتم محمد بن عبد الجليل السمى عبد الشم وناشر بن عبد الله الجليل سيد ولد مجيد شم الله من شجر شم شر عبد الله الجليل شم زيد بن عمر الجليل سيد راشد بن يوسف يا نبي ونعم المسلمين ونقوم بالموضوعية وقرات الأوقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ثم قال mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat kepada kita. Selawat dan salam tercurah kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau hingga yaumul qiyamah. Jamaah muslimin rahimakumullah, pelajaran kita selanjutnya yaitu dan lagi kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nasidin kita di sini masih lagi tentang malakur hati, keajaiban hati. Begitu dahsyatnya hati yang digambarkan sini malam itu adalah nang kaya raja, rajanya hati ini. Kamana hendak hati, begitulah. Kemana hendak hati bergerak, pasitulah gerakannya. Jadi yang memerintah gerakan kita ini adalah hati. Apabila hati bagus, maka gerakan kita bagus. Apabila hatinya ada baik, maka semuanya ada bagus. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wal qalbu wal maqbulu inda Allah subhanahu wa ta'ala in salima min ghairillah وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله وهو المطالب وهو المخاطب والمعاتب وهو الذي يسعد بالقرب من الله ويفلح إذا زكى وهو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساه وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى وإنما الذي ينشر على الجوارح من العبادة أنوار وهو العاصي المتمرد على الله تعالى وإنما الساري إلى الأعضاء من الفواحش آثار. Dan adalah hati itu yaitu yang makbul pada Allah Ta'ala apabila sejahtera ia daripada bimbang akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu artinya makbul, diterima, artinya dekat dengan Allah. Itu apabila sejahtera ia daripada bimbang akan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Kemudian hati itu lain kepada Allah Ta'ala. Nah itu ngarannya hati itu kena mahjub. Kalau hati itu diterima Allah Ta'ala, hatinya itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang amalan wujud wujud artinya ada, mustahil tiada dari yang kepada Allah Ta'ala. Allah wajah atas Allah bainahuma. Allah dua yang telah menciptakan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dan barang di antara keduanya. Maka bakat bagi orang mukmin muttaqin bahwa ia selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatnya ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengalir. Selalu ingat kepada Allah. Jadi Habib Hamid itu Habib Hamid Bashir itu jar guru dari sini
40 hari, enggak ada 40 hari, 40 tahun, 40 hari mengaji wujud itu aja. Mandalan wujud seperti maka jadi wali Allah Ta'ala. Kenapa? Karena selalu ingat daripada barang yang baru adanya ibadah. Mengingatkan Allah kemananya mandiri, kemananya canang, kemananya memandang, ingat kepada Allah. Mengapa nantinya? Ingat nama Allah. Mengapa nantinya? Ingat kepada Allah. Selalu hati itu kontak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu bimbang dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu jadi hati yang diterima makbul. Dan adalah hati itu yang mahjub, tertutup daripada Allah Ta'ala. Kada ingat nama Allah Ta'ala, kada mau ingat, lupa terus sama Tuhan. Kenapa jadi lupa lawan Tuhan, selalu lupa daripada Allah Ta'ala? Apabila jadi ia karena dengan bimbang akan yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sibuk selain daripada Allah Ta'ala, sehingga ini kada sempat lagi sembahyang, kada sempat lagi berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena terlalu sibuk dengan yang lain, sehingga hatinya itu tertutup, kada terbuka lagi. Hendak beribadah itu kada terbuka lagi, hendak ingat akan Tuhan itu kada terbuka lagi, karena bimbang, karena selalu yang diingatakannya selain daripada Allah Ta'ala. Dan adalah hati itu yang dituntut akan berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu hati dituntut. Apabila berniat kita sembahyang, berniat innamal a'malu binniyat. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga adalah menuntut hati. Kenapa? Hati hendak sembahyang. Apabila ada niat sembahyang, salah sembahyangnya. Ada salah. Apabila ada niat puasa, salah puasanya. Ada salah puasanya. Jadi memerlukan hati ibadah. Ibadah itu juga memerlukan hati. Berwudu kada berniat, salah wudunya. Biasa. Berhaji kada berniat, salah. Kada sah juga. Niat. Ibadah jasidin kada adalah hati itu yang dituntut akan berbuat ibadah akan Allah Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja beribadah, beramal itu dengan niatnya. Dan yaitulah yang dikhitab. Dikhitab artinya dipandiri oleh Allah Ta'ala supaya ma'rifah akan dia, yakni yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala, yang disuruh Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu adalah hati, supaya mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yaitulah yang ditampalkan, artinya ditampalkan diinterogasi kena hati itu. Niat itu kalau mana masa makan saja apa, minum untuk apa, kawin untuk apa, ditakuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ditampalakakan. Nah, ditampalakakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hatinya. Dan yaitulah yang ditampal Allah Ta'ala, yaitu yang dimurkakan Allah, Ta'ala jika taksir ia pada berbuat ibadah. Allah murka apabila ini itu koler beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dimurkai Allah orang itu. Ada mau beribadah. Dan yaitulah yang disiksa oleh Allah Ta'ala jika berbuat maksiat.
hati tadi. Jika ini berbuat maksiat itu kita disiksa oleh Allah di akhirat. Dan yaitulah yang diberi bahagia oleh Allah Ta'ala dengan hampir daripada Hadratullah Ta'ala, maka dapat kemenangan apabila disucikan dia daripada segala kejahatan yang di dalam hati. Jadi guru dari ditamuni nang apa nang ikam minta, nang aku minta itu di sini bukan harta, nang aku minta itu bukan nang lain-lainnya, tapi nang aku minta adalah supaya selalu ingat kepada Allah, selalu makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, hampir dengan Allah Taala itu adalah yang diberi bahagia. Tidak ada yang sebahagia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang diberi duit 1 triliun, tapi lupa Allah Subhanahu Wa Taala, kada ingat Allah Subhanahu Wa Taala, memilih nama kita. Nah, orang duit 5 atau 10 triliun, nah, tapi jika memilih nang kada ingat Allah Subhanahu Wa Taala, namunnya jika memilih 1 triliun kada ingat Allah Subhanahu Wa Taala, lupa Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kalau jika memilih ingat Allah Taala aja, memilih nama jauh kurang memilih nang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala aja daripada memilih duit nang banyak banget. Kayak juga guru hendak apa yang dapat kada nang aku hendak dalam makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena itu adalah bahagia yang diberi bahagia oleh Allah Taala dengan hampir daripada Hadratullah. Maka dapat kemenangan apabila disucikan dia daripada segala kejahatan yang di dalam hati. Nah, berarti di dalam hati kita ni banyak banget kejahatannya. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan hatinya itu, disucikan akan dia daripada segala kejahatan yang di dalam hati itu, maka dapat kemenangan. Menang. Contohnya yang diberi Tuhan yaitu di antaranya adalah husnuzan, baik sangka. Nang guru kita termasuk orang baik sangka lawan orang. Jadi guru asli membaca menakib guru. Jadi jesiden berkisah nih. Guru tuh setiap kali hendak mengajar, jadi bagaimana dengan melawak. Ya Allah, berkat orang yang datang ini, berkat orang yang datang sebanyakan ini, hampir jutaan ini, berkat orang datang ini, ampuni dosa hamba, ampuni dosa keluargaku, ampuni jiran tetanggaku, berkat orang datang. Bagus sangkanya lah orang. Kenapa? Karena di sini orang yang datang jauh-jauh, orang yang dari orang dari Palehari, orang dari Palangkaraya, orang dari Samarinda, ini bawa surat. Kada disuruh, inya ikhlas badan. Ada surang ini mulai kamarnya keluarga, jadi banyak pahala ini pada kita di sini. Nah, itu hati orang. Husnuzan baik orang pada kita. Husnuzan. Husnuzan ini adalah diberi Allah Subhanahu Wa Taala kemenangan karena disucikan Allah Subhanahu Wa Taala hati. Dan orang yang husnuzan ini la yakhibu, tidak rugi. Orang yang bagus sampai ini kada rugi. Ada suatu kisah orang yang bagus sangka nih. Kisah ini ada di suatu kampung. Di suatu kampung itu ada nangkaya tanah itu nangkaya kuburan. Lalu ada orang satu berhajat. Aku jalan punya kabel hajat mungkin aku mandak mau di sini 100.000. Sekarang kabul.
apa. Di Batu ada ulangan lain aku jalan menjaga anak kena mana anu kain kuning gini di sini ya. Saya kamu ulang badak mana apa. Aku jalan menyapa aku kena terjatuh kena rumah mungkin di sini membaca Yasin gini di sini. Tanya kamu juga. No sehingga kami orang berjira dan ada kemuatan parkiran banyak. Kenapa kabur terus duanya? Kabur terus hajatnya. No, kami benar orang semampuan ada kemuatan lagi parkiran mau kami ada yang berjual dan ada berjual juta lo, ada berjual macam-macam situ. Kami pokoknya. Pada suatu hari ada orang yang kasyaf, ada yang kasyaf situ melihat apa siapa yang di dalam kubur itu. Karena kalau orang-orang yang kasyaf itu kawan berpandir lawan orang yang dikubur. Nah kayak dulu kita semua tuh hari sijil berjira, mukti mungkin sampai ke kubur, sampai ke situ, bujur jerpian itu aja. Nah kita orang-orang yang sudah berjira, kalau orang-orang kayak itu jerpian tuh bujur, apa? Karena ujarnya itu namanya orang alim itu, orang ilmu itu banyak bibinya nanda. Nah jadi dia bujur biar kulit itu. Tahu mandi. Nah kayak juga Syekh apa namanya Syarwani Abdul Bangir Bejiara lawan dulu kan keluar Batang Jakarta. Nah luar Batang Jakarta itu Habib Husin bin Abu Bakar luar Batang Jakarta. Lalu guru Bangir ini berpandiran lawan Habib Husin bin Abu Bakar luar Batang Jakarta. Jadi dia dulu empat juga kami kata amma melihat putih iba cukup putih guru semua dia melihat tahun orang nanti guru pandiran ada orang bejiara tenang nada kita ini bejiara mampu berkat daripada orang itu. Jadi hakikatnya kita bejiara lawan Habib itu sama dengan bejiarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya. Nah, macam orang ziarahan tadi, beziarah. Lalu ada orang yang kasyaf melihat di dalam kayak kuburan tadi. Orang semuaan apa namanya kabul hajatnya, macam-macam kabul. Lalu ujar kasyaf itu bukan orang yang apa, orang yang alim, bukan habib di dalam situ, dalam kubur itu adalah keledai. Himar keledai. Nah di orang kampung ada mungkin keledai. Kenapa? Kami semuaan kabul terus hajat kami. Ada nang dari ngantar suku ampi, ada nang nak kawin dulu. Kabul terus kenapa? Namunnya keledai ada mungkin. Namunnya kayak itu bukan. Nah lalu dibuka. Nah, banyak orang ada percaya ya Allah. Pada sini asal dibuka dasar keledai. Dasar keledai. Nah, tak wajib dari orang baca tapi pokoknya kabur terus kan aja. Kenapa nih? Nah, Allah memandangnya itu bukan di keledainya, tetapi Allah memandangnya itu kepada husnuzannya, bagus sangkanya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan segala hajat, mengabulkan segala bagus sangkanya itu tadi bahwa saja di dalam kubur itu maka rahmat bagus sangkanya tadi. Nah, bukan syirik kan ya, tetapi bagus sangkanya itu Allah mengabulkan apa yang dihajatkan. Ada orang yang parkir, hampir gimana ujian. Nah disangka, menyangkanya bagus sangkanya tadi. Nah itu Allah lalu mengabulkan hajat-hajatnya. Ini yang kita lalu bagus sangka orang pada rugi. Kan ada ruginya. Nah dalamnya jahat sangka apa? Bujur ke orang tuh, kada bujur kan tetap seorang berdosa. Itu jahat sangka orangnya. Ada lagi kisah ada orang ini perampok
orang ini merampok, gawian tuh merampok orang aja. Pada suatu kampung masuk inya, pada kampung orang itu, lalu inya berpada kami ini bulik dari perang fisabilillah. Ujarnya, padahal itu bawa pedang macam-macam merampok nih. Berpada inya bahwa kami ini mujahid fisabilillah. Kami ini berperang, bulik perang dari fisabilillah. Orang apa? Orang mendengar ini bulik dari perang fisabilillah, orang kesukuan, alhamdulillah, marhaban, alhamdulillah, ayolah kasih masuk rumah kami, dimakani orang, disidangkan orang, diberi orang makanan, diberi orang jamuan, semuaan menghormatinya. Kenapa? Pejuang fisabilillah. Orang pejuang fisabilillah itu yang menyamati langsung masuk surga. Dia ditanya. Banyak orang menghormati, banyak orang makan, kenyang perampok tadi. Lalu di dalam rumah itu tadi ada orang garing. Tuhuk pas itu kemari ada obat, kada mau sembuh, kada mau. Orang datang makan kencang, perampok tadi makan, lahap apa makan. Lalu di rumah itu tadi ada orang garing. Ada orang garing karena berkat orang mujahid tadi disuruhnya banyak. Nah, minta banyak. Dan berkat olehnya menyuruh banyak. Lalu si perampok maling tadi tiup pakannya itu apa kabeceknya tahu di mana? Umat kami juga. Terus ditiup pakannya. Nah, imbah itu diminum makan ke orang garing tadi. Orang garing tadi sembuh. Imbah mendengar orang sembuh tadi, baca orang mau masuk minta banyu guru, minta banyu guru. Tiup pakannya tadi. Bukan amplop padahal perampok namanya. Nah, kenapa? Nah, lalu imbah itu si perampoknya tadi bingung. Nanti si kaumnya, aslinya kalau ada mungkin nih berkat menunjuk makan tadi nih seorang gawian merampok, maka orang itu sembuh kami dari ada mungkin cara. Ya juga kan dia akan percaya nih lawan diri sendiri akan percaya, maka orang itu tadi ampik dari maka situ kamari sudah membawa. Nah, lalu ingat dengan hidayah Tuhan nih, taufik Tuhan nih, inya jar buburnya ini baik sangka kalau kami ini aja, padahal kan kita ini adalah perampok. Nah, oleh karena itu kita kada pernah baik sangka lawan Tuhan. Ayo kita bertaubat, pasti Tuhan itu memberi rezeki yang halal. Taubatnya gara-gara husnuzan tadi. Baik sangka lawan orang walaupun lupa salah. Padahal yang disangka tadi adalah orang perampok kalian. Tapi suruh harus banyak minta terus ampih regular, ampih. Nah, jadi nak minta banyak apa bagus sangka sebenarnya mau obati. Nah itu kenapa jadi Tuhan mengabulkan segala doa kita itu karena bagus sangkanya orang. Nah itu hati ujar di dalam kitab sini mendapat kemenangan, menang kita walaupun luput sangka kita berarti. Maka ini berat benaran baik sangkanya. Orang datang ke rumah kita tok membawa mak, minta sumbangan gitu. Itu banyak aja orang lakon itu. Dari mana dia beli marah sama aja. Mau lapar, macam-macam. Nah, kami kan di sini pada mungkin minta di sini ada usaha. Kamunya anak memberi, dari kamunya ada, jangan diomongin dia. Berat yang baik bersama ini, baik hati yang bagus, yang suci, yang kawan. Orang datang berhutang, ya Allah, berhutangnya 2 juta. Nah, semalam tu si dia yang datang berhutang, ada bayaran ini, datang orang berhutang, ayo ya Pak, bagus sampah aja kan? Perguruan kami di situ tetap diberi itu masih. Masya Allah, itu hati orang. Kenapa orang memandang ada nanginya, tetapi Tuhan itu kenapa menggerakkan pada seorang nih lawan datang ada seorang buta, nah itu orang memandang. Hanya kada Tuhan yang menggerakkan hatinya datang sini, kada. Nah itu
Umpamanya kita berat itu ya husnuzon. Orang sudah dah dari itu kita kada bayar datang pulang tetap diutangi masya Allah. Nah, itu berat. Kadinya kalau kita pandirinya mana yang husnuzon yang mana? Coba pian kayak itu. Yaitu malahnya nah Allah memberi kesucian nih di dalam hati nih. Nah karena si guru muasyadah kisah sini guru tuh guru kita semua tuh bahari dipitnah orang bahwa sini itu sesat, nang memadamkan sesat tuh orang banyak orang sanarna. Lalu tumbur ada orang liwat gurunya tuh tadi nama dalam sini liwat tuh turun dari motor menyalani mencium tangan. Husnuzonnya lalu bang mencium tangan orang memadamkan surah sasat. Ayo ya, kayak apa hati siapa nak apa kayak itu. Nah, Tuhan memberi dalam orang-orang kayak itu hati orang bukan. Nah, kadang awal hati kita ada sanggup kita lah itu. Nah, itu husnuzon. Hati yang bersih diberi Tuhan itu mendapat kemenangan. Dan yaitu yang diberi kejahatan dan diberi celaka apabila dicemarkan akan dia dengan segala maksiat di hati. Sebalikannya tadi husnuzon tadi nyaman hati ya Allah. Nah, namun jajar sangka itu sakit hati, itu rugi terus. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni. Hai orang-orang beriman, jauhilah banyak sangka jahat jangan. Inna ba'dadh dhanni ismun, karena sebagian daripada jahat sangka itulah dosa. Dosa kenal jahat sangka kepada orang. Ada orang non-muslim hendak kawin, hendak mengawini orang Islam, masuk Islamnya, lalu kawin lawan Islam. Itu aja hendak kawin lawan Muslim Islam dan adanya jadi Islam aja jahat sangka. Tahulah di hati, tahulah kayaknya kita, nah kayak pasti ini lagi. Nah, banyak ini orang, ini ada orang masuk Islam, hendak berbini orang Islam masuk Islam ini hendak kawin beneran jadi langsung tiba kena hendak kawin. Budi gitu dia, nah kayaknya tahu, nah kayak di perang, jadi ujar ulama kita, nahnu kahmu bizawahir. Kita itu menghukum makan itu nang zahirnya, nang di dalam hatinya itu Allah Subhanahu wa taala yang menghukumnya. Kita ada berhak. Jadi ada perang di zaman Rasulullah SAW perang. Perang itu ada perang. Nah, pedang tak orang ini apa misalnya. KTT lah, sudah orang kafir tadi. Anda saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan jadi hendak ulang sampai berapa kali hendak ulang asyhadu an la ilaha illallah mati tutupnya karena lalu untuk disampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah jangan tadi orang itu inyak sudah kawalahan, sudah ada awal lagi melawan, lalunya sudah ada yang ngomong Rasulullah, langsungnya bunuh. Ujar Nabi ikan buka ke hatinya, tahu ikan di hatinya. Nah, dicelak Nabi. Jadinya jangan sangka jahat dalam orang, meskipun ini itu kafir. Jangan menyangka jahat. Nah, nang hati itu celaka jarsidin, dicemarkan dia akan segala maksiat. Nah itu mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari hati. Nah,
suudzon lawan orang. Ya Allah. Jahat sangka lawan orang. Hasad dengki di hati juga andakannya. Kada nyaman melihat orang dapat nikmat tuh sarik. Mudahan nikmat itu apa aja. Mudahan niat celaka. Mudahan itu. Nah, ria minta lihatan orang ibadah. Ibadah ini minta lihatan orang. Minta tangguh lawan orang. Hati juga. Takabur sombong. Itu jahat juga di hati. Ujub rasa surang kawa. Padahal ditolongi Tuhan. Nah, itu ujub ngaranna. Dan adalah hati itu ujar sini adalah hati yang berbuat taat. Dan adalah hati itu yang berbuat taat pada hakikatnya bagi Allah Ta'ala. Jadi nang dipandang Tuhan nang berbuat taat ke hati. Nah, hati hakikatnya. Dan hanya saja hasil atas segala anggota, nang anggota bergerak ini yang zahir, nang zahir ini, nang kita mufawwad, nang kita duduk menuntut ilmu, nang kita duduk mendengarkan ilmu, beribadah, itu daripada segala ibadah, itu sebab mesra daripada cahaya nur di hati, nur hati. Yang baik itu, nah jadi hati itu karena baik, lalu anggota kita jadi bagus hatinya, lalu udah sidin anggotanya itu berbuat baik karena hatinya itu baik, karena hatinya itu ada cahaya berbuat baik. Dan adalah lagi hati yang jahat, itu adalah asal segala maksiat, kemudian mesra daripadanya kepada anggota yang zahir. Maka jadilah anggota yang zahir itu berbuat maksiat akan Allah Ta'ala karena hati itu hendak berbuat kayak ini. Nah, jadi mesranya hati itu lalu ia berbuat maksiat karena hatinya. Karena segala kejahatan anggota yang zahir itu bakas daripada hati yang jahat itu. Karena jahat karena bakas hati yang jahat. Dan dari sebab itulah, nah jadi artinya nang zahir kita ini adalah sumber daripada hati kita. Berniat misalnya berziarah minggu kemarin tuh kita hadir karena ziarah kembali ke Samarinda. Nah, sama dia menziarahi wali Allah Ta'ala, menziarahi Habib yang baik dan meninggal ataupun yang sudah hidup. Jadi kita makam kita itu selama kita berada di situ sama dengan orang yang di dalam kubur tadi mendoakan. Jadi ada Habib di Samarinda mengisahi bahwasanya lamanya kita berziarah kepada orang alim, berziarah kepada wali Allah Ta'ala, hakikatnya itu sama menziarahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama aja kita membaca menakib tuh, membaca menakib dulu sekumpul, ya Allah, maka sama kita membaca menakib Syekh Muhammad Arsyad Kalampaya. Kenapa? Karena dulu sendiri secara rohani dan gawiannya itu sama dengan guru sendiri. Guru sama, kemudian sama dengan baca menakib Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Sammani Al-Badani. Sama dengan membaca sirah Rasulullah SAW. Karena gawian hidup itu adalah gawian Rasulullah SAW. Menceritakan dulu sama dengan menceritakan Rasulullah SAW. Nah, jadi menjirahi orang wali sama dengan menjirahi Rasulullah SAW.
Nah, mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Dan dari sebab itulah bersungguh-sungguh masyayikh ahli sufi, artinya sangat bersungguh-sungguh. Sini itu kadang bebarang aja dengan ada sambil-sambilan ada. Bersungguh-sungguh sidin masyayikh guru-guru itu ahli sufi, ahli tasawuf mengetahui akan ilmu batin yang menyucikan akan hati daripada maksiat. Jadi kayak apa supaya ilmu yang menyucikan hati ini supaya diberi kepada orang-orang muslim, lalu sini sungguh-sungguh supaya orang itu bagus hatinya, supaya hatinya selamat dari maksiat yang batin, yaitu ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu membersihi hati daripada sombong, takabur, riya, ujub, dengki. Dan dinamakan akan dia ilmu tariqat, dan dinamakan akan dia ilmu suluk. Sama aja tuh ilmu tasawuf itu tadi. Artinya akhlak, menjaga hati. Sampai ada lagu, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera ilahi. Gitu. Menjaga hati itu. Mudah-mudahan berkat kita mengaji, berkat kita duduk di sini, berkat kita mendengar ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihi hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita daripada sifat-sifat maksiat di hati. Amin ya rabbal